رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua berkah limpahan rahmat, karunia, inayah dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, yang mana berkenaan dengan tanggal 24 September tahun 2023 Masehi, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama hadir dan bersilaturahmi di Masjid Agung Arafah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas safari subuh berjamaah bersama Dewan Masjid Indonesia. Dalam hal ini pada kesempatan ini kita merupakan ajang, yaitu momentum untuk sama-sama kita bersilaturahmi seluruh ormas Islam dan para ketua-ketua takmir masjid dan jemaah masjid sekota Prabu Muli dengan Bapak Haji Elman SDMM selaku PJ Wali Kota Prabu Muli. Subuh Ahad ini sebagai program rutin kita dari Dewan Masjid, yaitu yang kita beri nama Safari Sholat Subuh. Pada hari ini istimewa kita menghadirkan wali kota kita Pak Haji Elman. Kalau menurut kami Bapak Ibu, tahun 2023 ini Pak Haji Elman ini diberi keberkahan. Kenapa? Baru pulang dari Tanah Suci, belum lama, alhamdulillah wali kota. Ya, mudah-mudahan keberkahan itu turun untuk kita semua, ya, untuk masyarakat Prabu Muli, untuk kebaikan kita semua. Karena kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dengan sholat subuh di masjid yang pada hari ini dengan nikmat sempat dan nikmat sehat bersama-sama kita berkumpul di sini. Salam kita terima kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada sahabat yang diikuti dengan jalan. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, kami sampaikan di sini kami nanti tanggal 18 kemarin oleh Bapak Gubernur dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi PJ itu ya, penjabat, disingkat PJ, penjabat wali kota Prabu Muli. Tentunya waktu jabatan kami sampai nanti terpilihnya wakil wali kota dan wali kota terpilih tahun 2004. Jadi 1 tahun lebih atau 1 tahun kurang. Kami diberi amanah. Nah, ini tentunya amanah ini menurut kami cobaan musibah. Kenapa? Artinya 1 tahun lebih atau 1 tahun kurang ini karena kami melihat kemampuan kami sendiri secara pribadi. Kemampuan kami secara pribadi. Makanya secara pribadi mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan program pemerintah, karena bukan hanya pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat. Sementara kemarin di Sekretaris Sekda hanya pegawai negeri yang diurusi. Nah, ini tentunya sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu, dukungannya, doanya, saran, pendapat, kritik. Karena kalau kami sendiri ada pemerintah bekerja tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanya kita seluruh
yang tidak dijujukan dan ini merupakan inspirasi kami Pak Ismail untuk melihat pola pikir keadaan kita dalam hal ini kedepannya seperti apa hal yang akan dilakukan Bapak selaku Jajaran Wali Kota untuk meneruskan apa yang telah diperbuat oleh Pak Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kami selaku masyarakat Kota Barangawi mengesahkan hadirnya seorang pemimpin yang bisa mengayomi menjadi orang tua dan mengurusi masyarakat ya. Kalau selama ini kami terus terang merasa terbantu dengan semua hal yang terkait keormasan Islam ya, kegiatan-kegiatan. Nah, apakah di masa penjabatan ini lebih kurang 1 tahun ini kami bisa berasal lah kira-kira ya? Kalau ada hal-hal yang terkait kemasyarakatan, keormasan bisa dibantu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi begini Pak, Bapak Haji Rifliaya itu orang baik, seluruh ormas, seluruh agama diikuti, maju kita dilurui, nah asalnya. Saya 15 tahun dengan beliau, 15 tahun. Jadi Pak Haji Rifliaya dianggap sekarang seorang tua, baik kakak dan keluarga. Tentunya ini programnya yang sangat baik dan mulia. Bagi saya lebih dari terpanggil, teruskan, tingkatkan. Nah itu intinya. Derogas teruskan, tingkatkan. Karena ini masalah umat. Bagi di ormas Islam, nah itu yang terdepan. Itulah yang terdepan. Jadi niat baik beliau itu ya kita teruskan, tingkatkan supaya ide beliau itu menjadi amal jariah semua. Bapak Wali Kota Barangawi saya hormati, kami tentu atas nama segenap pengurus dan jamaah Masjid Arafah mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Arafah ini, dan tentu beliau ini sangat familiar bagi kami karena beliau ini bukan sekali ini kesini, sering sekali menghadiri acara-acara, baik acara peringatan ataupun acara sholat id mewakili kota, pemerintah kota. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah sini. Di sini tentu kebahagiaan bagi kami, bagi pengurus dan jamaah, dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua DMI tadi, Pak Haji Ismail Hasan, bahwasanya Pak Wali berhubung Masjid Al-Nur Arafah ini adalah masjid kebanggaan kota Barangawi, dan tentu kami mengharapkan bahwasanya untuk kiranya dapat membantu keberadaan masjid ini, diantaranya adalah penambahan fasilitas yang telah disampaikan oleh Pak Haji Ismail tadi. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami telah mengajukan anggaran, dan alhamdulillah anggaran itu sudah ditandatangani oleh Pak Ridho ya. Dan maka dari itu untuk kedepannya mohon kiranya pemerintah kota Barangawi kiranya dapat menganggarkan baik itu setiap tahun untuk penambahan fasilitas-fasilitas di Masjid Al-Nur Arafah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Bilan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail apa-apa yang harus fasilitas di masjid ini. Nanti ini aja Senin nanti suruh PU ke sini. Apa-apa yang belum benar-benaran kita lakukan di DPRD sedang
anggaran Pak. Jadi kalau kita cuma disimpan dari info, lebih baik kita ada Senin, nanti dilihat ada PU, kalau memang bisa nanti kita anggarkan di abdi tahun ini dan tahun depan. Nah itu kan. Jadi itu inilah yang maksud kami ya, kita saling silaturahmi seperti ini. Tentunya kita bersama-sama diskusi, ada saran, ada pendapat. Nah, nanti dari pemerintahan ini ya harus perhatikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat dari Masjid Al-Fat, kepengurusan DKI juga, alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak yang untuk sementara menjadi pejabat sementara di Kota Probolinggo. Yang ingin kami sampaikan Bapak tidak terlalu banyak, tapi yang pasti kami seperti yang disampaikan oleh Pak Dewi Ustaz Bambang. Jadi Bapak Haji itu sangat mengayomi masyarakatnya, warganya, ormasnya, dan alhamdulillah di masjid kami pun pernah dibantu oleh program Wali Kota, alhamdulillah. Mungkin tidak seperti Ustaz Bambang yang di luar program anggaran yang sudah ditetapkan, meminta kami tidak sungguh sangat terbantu dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kota Probolinggo dalam rangka perbaikan masjid-masjid di seluruh Kota Probolinggo. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kami hanya memberikan sumbang saran karena wali kota yang terdahulu telah membangun suasana yang kondusif, baik itu lagi masyarakatnya, suasana lingkungan ekonomi, apalagi ini mohon maaf Bapak, tahun-tahun akan mendekati pemilu, dan yang kami harapkan adalah membangun kondisi yang kondusif itu seperti yang telah dilakukan oleh pejabat yang Pak Haji Jaya lakukan. Mungkin itu. Kemudian sedikit saran kembali Bapak, ada program-program yang mungkin insya Allah sangat membantu masyarakat di sini, seperti subuh silaturahim dengan masyarakat. Kami harapkan itu bisa dilaksanakan kembali karena itu adalah aspirasi dari masyarakat Kota Probolinggo kepada pemimpinnya, yaitu Wali Kota Probolinggo. Demikian dari kami Pak, lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila terlibat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat sarannya ya. Ya tentunya kita sebagai warga Kota Probolinggo menjelang tahun-tahun politik ini harus ya kondusif, tenang, silaturahmi terus seperti ini kan ya. Insya Allah Pak. Jadi ciptakan kondusif itu kitanya, bukan orang Lembang, bukan kitanya sebagai masyarakat Kota Probolinggo. Dan tadi sudah saya jawab dengan Pak Erwin tadi, jangan takut lah Pak dari kaki ya. Yang penting kita terus bersilaturahmi gitu. Jadi itu Pak, dan ya terus karena di Pak Ismail ini ya, kalau memang ya Pak Soltin nggak di keluar kota ya saya harus hadir. Ya, senang saya itu ada keliling-keliling ya, diberi amanah akan saya manfaatkan Pak dulu ini, akan saya manfaatkan, mungkin setahun kurang akan saya manfaatkan setidak-tidaknya bagian dari saran pribadi saya dulu. Jadi saya sangat menyambut baik dengan hal seperti ini, dengan adanya berkumpul seperti ini kita bisa saling berkoordinasi, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nah inilah yang menjadi kondusif kota kita. Nah, itu kota kita nyaman, tenang. Yang berpolitik silakan. Sekarang kita terus, yang berkata terus, yang berjualan terus. Nah ini, yang berpolitik terus, yang sekolah terus, yang bekerja terus. Jadi nyaman, gitu, Pak. Jadi ini rapat. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya pribadi dan atas nama pemerintah
mohon dukungan, mohon doa untuk kita sama-sama membangun kota Probolinggo ini supaya kota Probolinggo ini sejuk, aman, tentram dan damai. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan itu saja, dan mohon maaf di jam 6 sudah agak senang. Ica-ica repot dikit jadi wali kota ini. Ica-ica repot dikit. Tak sama ayo sini jadi Bapak Ibu sekalian yang hormati, itu saja yang kami sampaikan, dan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Haji Darman SMS, dan ucapkan selamat jalan, selamat jalan bulannya pada pagi dan siang hari ini tentunya. Hati-hati di jalan. Mohon izin Bapak Ibu hadirin jamaah terkait sholat subuh yang dimuliakan Allah, acara yang kita lanjutkan tentunya. Baik, dalam hal ini Bapak Ibu hadirin jamaah selamat pagi sholat subuh dimuliakan Allah. Marilah kita dengarkan tausiah jamaah agama singkat baik student singkat yang nantinya akan langsung menutup dengan doa dan mungkin tausiahnya sejam ya cukup kan. Boleh teman-teman Bapak Ustaz Al-Fawzi Negeri ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Benar tidak akan disentuh api neraka ahad seseorang sholat yang melaksanakan sholat qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, lagi-lagi subuh dan asar. Yang terakhir hadis Rasulullah yang kami bacakan, law ya'lamuna ma fil 'akamati was-subahi la atau wal hadwan. Kalau para munafik yang maks-maksan sholat subuh itu ngerti pahala subuh, maka mereka akan datang subuh walaupun dengan ngisor. Saudara Rasulullah Karim, hadirin rahimahullah, mohon maaf Haji, ini todong-todong sepertinya. Datangnya sudah terlambat saya di sini, tertodong, mohon maaf. Nanti kalau seandainya banyak kesalahan Pak Asatid, Ustaz dan seluruhnya, mohon diislah. Yang pertama, ini sudah mulai ribut di media sosial masalah maulid Nabi, singkatnya gini, namanya tausiah itu Allah perintahkan dalam surat Al-Asr salah satunya, demi masa manusia rugi kecuali 4: beriman, beramal soleh, bertausiah dalam kebenaran dan kesabaran. Dan tausiah itu ya masing-masing kita punya nama sendiri. Sekarang yang kepala-kepala sekolah, kalau tausiah itu dilaksanakan di sekolah pada bulan Ramadan selama sepekan dari jam 7 sampai jam 11, apa namanya, Pak Kupli, pesantren kilat jangan sekali-kali bertanya endi dalile. Nah, pesantren kilat kalau pandai ini baik, tentulah para sahabat sudah melakukan duluan misal. Nah, kalau tausiah ini dilaksanakan pada hari Jumat di atas mimbar, namanya apa? Khutbah. Kalau tausiah ini dilaksanakan estafet, hari ini Prabu Mulih, Waredim, 4 Lawang, Musirawas, Lubuk Linggo, Murata, Sarolangun, Bangko, Bungo, Damas Raya, namanya bukan pesantren kilat, namun namanya safari dakwah. Jangan ditanyakan di dalil. Kemudian kalau tausiah ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadan setelah tarawih, sebelum tarawih, setelah salat Isya, apa namanya? Kultum, jangan ditanyakan mana dalilnya. Terakhir, kalau seandainya tausiah ini dilaksanakan pada bulan Rabiul Awwal, pada saat bulan-bulan kelahiran Nabi, namanya bukan pesantren kilat, namanya bukan safari dakwah, namanya bukan pula kultum, bukan walimatus safar, bukan hikmah pernikahan, bukan yang lain-lain, namun namanya peringatan Maulid Nabi. Kok ditanyakan
kalau seandainya peringatan itu tidak boleh, nggak dilakukan lagi, robah saja sepanduknya. Jangan peringatan lagi, kajian sunnah misalnya, nanti akan otomatis sunnah sendiri terjebak nama satu. Allah tahala wal khair wal salam wal ni'mah wa wasi'at wa zakati bi rahmatir Allah ya Allah khairan fi hadzal yawm wa khairan fi ba'dahu wa na'udzu bika min sharri ma fi hadzal yawm wa sharri ma ba'dahu ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rahmanur rahim.